Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dan teristimewa nikmat iman sehingga kita bisa hadir di dalam pertemuan ini. Pertemuan kita ini kita akan menjelaskan tentang akhlak ya. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang akhlak pribadi. Akhlak pribadi artinya akhlak seseorang ya, atau perilaku seseorang. Sebelum menjelaskan akhlak pribadi, terlebih dahulu mari kita kembali untuk menjelaskan tentang pengertian daripada akhlak. Akhlak ini dari kata khuluq ya, disebutkan di dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa innaka la khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, satu-satunya orang atau nabi yang dipuji, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam Quran ini surah Al-Qalam ayat 4, surah ke-68. Ya. Jadi kata akhlak ini disebutkan di sini khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Khuluqin azim biasa juga kita artikan atau terjemahkan akhlak yang agung atau akhlak yang mulia. Kata khuluq jamaknya akhlak. Akhlak dari akar kata khalaqah. Khalaqah artinya menciptakan, dari seakar dengan kata khalik. Khalik artinya pencipta, dan makhluk artinya yang diciptakan, dan khalq artinya penciptaan. Rangkaian kata-kata ini dalam akhlak menghendaki adanya hubungan baik antara manusia dengan Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala yang biasa disebut dengan hablum minallah. Dan juga menghendaki akhlak ini menghendaki hubungan baik antara sesama manusia yang biasa kita sebut dengan hablum minan nas. Bahkan akhlak ini menghendaki adanya hubungan baik antara manusia dengan alam sekitarnya, atau hablum minal alam, atau minal alam atau alamin ya, hubungan baik manusia dengan alam sekitarnya yang bermaksud agar manusia itu menjaga, melestarikan alam sekitarnya. Jadi itu sekitar pengertian akhlak secara singkat. Nah, ada beberapa bagian daripada akhlak pribadi ini. Beberapa pembagian daripada akhlak pribadi ini atau subbagian daripada akhlak pribadi ini. Yang pertama adalah siddiq. Siddiq artinya benar atau jujur. Jujur lawannya dusta ya. Jadi siddiq menghendaki agar kita selalu
jujur, ya, dan menghindari yang namanya dusta atau bohong. Yang kedua adalah amanah. Amanah artinya orang yang amanah melaksanakan tugas dan tanggung jawab, ya, apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ya. Jadi tidak boleh menyia-nyiakan atau mengkhianati tugas atau amanah yang diberikan kepada kita atau diberikan kepada seseorang. Harus menjaga atau melaksanakan amanah tersebut dan tidak boleh menyia-nyiakan atau mengkhianati. Yang ketiga, akhlak pribadi adalah istiqomah. Istiqomah artinya tetap pendirian atau konsisten, atau beristiqamah melaksanakan terus-menerus. Misalnya sholat, ya, sholat harus dilaksanakan secara terus-menerus. Setiap tiba waktu sholat maka harus dilaksanakan, ataupun dengan kebaikan atau amal-amal yang lainnya harus dilaksanakan secara konsisten atau istiqamah. Yang keempat, akhlak pribadi adalah iffah. Iffah artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk atau dari hal-hal yang tercela. Misalnya menjauhkan diri dari sifat iri, dengki, dendam, ya, mencelah atau menghina atau merendahkan orang dan sebagainya. Kemudian akhlak pribadi yang kelima adalah mujahadah. Mujahadah artinya berjuang atau berjihad atau bersungguh-sungguh dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beramal atau bekerja, ya. Jadi bersungguh-sungguh di dalam bekerja sehingga diharapkan hasilnya maksimal. Kemudian akhlak pribadi yang keenam adalah syaja'ah. Syaja'ah artinya berani. Dalam hal ini berani di dalam kebenaran. Misalnya berani mempertahankan kebenaran, berani membela yang benar, ya, membela agama, ya, dan sebagainya. Kemudian akhlak yang ketujuh adalah tawadu. Tawadu artinya rendah hati. Rendah hati juga biasa diartikan sopan santun. Kebalikannya adalah tinggi hati. Tinggi hati diartikan adalah sombong atau angkuh, congkak dan sebagainya. Nah, jadi itu tawadu. Dan kemudian akhlak pribadi yang kedelapan adalah malu atau al-haya, ya. Malu yaitu tidak mau melakukan sesuatu yang buruk atau yang rendah, yang tercela dan dilihat oleh orang lain, ya. Malu itu adalah bagian dari iman sebenarnya. Jadi jika seseorang malu melakukan perbuatan yang buruk, maka sesungguhnya itu tanda-tanda bahwa orang itu beriman, ya. Kemudian akhlak pribadi yang kesembilan adalah sabar. Sabar artinya bertahan di dalam kebenaran, ya. Misalnya sabar di dalam tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam tetap beribadah dan beramal. Itu. Kemudian akhlak pribadi yang ke-10 adalah pemaaf, ya. Pemaaf artinya suka memaafkan kesalahan orang, ya. Dan itu sangat dianjurkan di dalam agama, ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan wal kaziminal ghaidza, ya. Dan orang-orang yang menahan hawa nafsunya atau mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya, sebagai salah satu ciri khas daripada orang yang bertakwa. Nah, itulah 10 bagian daripada akhlak pribadi.